Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang pertobatan, maka Gereja Katolik adalah satu-satunya agama yang membuka ruang, memberikan kesempatan, dan menyediakan sarana kepada umatnya untuk mengakui segala dosa dan menyatakan pertobatan untuk hidup yang lebih baik dan benar melalui sakramen tobat. Perlu kita ketahui bersama bahwa Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus pun mengaku dosa secara rutin 2 minggu sekali. Ia pernah berkata, pengampunan adalah hak asasi manusia. Ia juga menekankan, kita, para bapa, pengakuan, bekerja sama dalam menyembuhkan orang dan dunia. Kita bekerja sama dalam mewujudkan cinta dan kedamaian yang sangat dirindukan oleh setiap hati manusia. Kita berkontribusi pada ekologi spiritual dunia. Inilah yang ditekankan oleh Paus Fransiskus kepada kami para imam dan juga para uskup. Bacaan pertama hari ini menekankan tentang pertobatan dari orang fasik. Firman Tuhan melalui Nabi Yehezkiel mengatakan, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya yang dilakukannya, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup dan tidak akan mati. Firman ini hendak menegaskan tentang arti pertobatan yang benar, yaitu sadar dan berkehendak untuk tidak lagi berbuat fasik dan insyaf dari segala durhaka atau segala perbuatan jahat. Pertobatan harus terwujud di dalam tindakan yang nyata. Di dalam bacaan Injil Yesus juga menekankan hal yang serupa. Yesus berkata kepada para imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, aku berkata kepada sesungguhnya, pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dengan ini, Yesus hendak mengkritisi bahwa sebagai imam sekalipun yang identik dengan kesucian, kita patut bertobat jika memang hidup kita masih jauh dari kesucian itu sendiri. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan agar janganlah kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam konteks pertobatan, kita pun patut saling mengingatkan satu dengan yang lain untuk bertobat. Minimal kita mengingatkan sahabat kita, orang-orang terdekat kita untuk melakukan sakramen pertobatan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan Injil, Yesus mengkritisi para imam dan tua-tua bangsa Yahudi. Jika diperhatikan dengan baik, imam selalu identik dengan kesucian, dan orang tua selalu identik dengan kebijaksanaan. Tetapi Yesus justru mengkritisi mereka. Yesus mengkritik mereka karena hidup mereka jauh dari kata kesucian dan kebijaksanaan itu sendiri. Bahkan mereka tidak peduli dengan kata-kata Santo Yohanes Pembaptis yang justru bisa mengantar mereka pada kesucian dan kebijaksanaan. Dengan ini, Yesus hendak menekankan bahwa pertobatan adalah suatu proses usaha, bukan instan dan alamiah. Umur boleh tua, status boleh imam, tetapi pertobatan harus selalu dilakukan tanpa henti. Santo Agustinus menulis,
Orang Kristen adalah orang berdosa yang selalu bertobat. Kedua, ketika merenungkan tentang pertobatan, saya juga menemukan bahwa semakin besar dosa kita, semakin besar juga rahmat Allah bekerja. Bukankah Santo Paulus pernah berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ketika godaan begitu kuat, kekudusan pun semakin kuat memanggil kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang begitu buruk sehingga tidak ada kebaikan pada dirinya. Dalam diri kita semua, kita selalu dapat menemukan bongkahan emas kebaikan. Tidak peduli betapa jahat, buruk, dan betapa berdosanya diri kita. Dalam arti tertentu, Allah dan gereja selalu membuka pintu pertobatan karena Allah dan gereja selalu melihat bongkahan emas di dalam diri kita yang berdosa. Karena itu, janganlah pernah menghakimi keberdosaan kita, karena Allah tidak pernah menghakimi kita, tetapi tetap membuka pintu pertobatan kepada kita. Ketiga, bertobat atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita juga bagian dari pertobatan. Karena dengan mengampuni mereka, bukan tentang mereka atau dia, tetapi pertama-tama tentang diri kita sendiri. Apakah kita kuat dan sanggup menerima kesalahan orang tersebut? Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi yang pasti kita dapat mengubah diri kita sendiri, karena kendali ada pada diri kita. Bagi saya, pertobatan atau bertobat atau mengampuni adalah sebuah pilihan. Apakah kita mau berubah menjadi lebih baik dan benar, atau tetap tinggal di dalam lumpur dosa? Orang yang mampu mengampuni bukanlah karena ia lemah, tetapi sebaliknya karena ia kuat secara rohani. Ia kuat di dalam iman. Tuhan memberkati Anda semua.